Kebun raya ini didirikan oleh Dr. Reinwald dari kebangsaan Jerman. Luas kebun raya ini 87 hektar luasnya, sedangkan dari tanah bertampil 3.000 jenis tanaman dan jumlah dari seluruhnya total 14.000 tanaman. Dari 87 hektar itu termasuk dengan istana Bogornya. Sedangkan istana Bogornya luasnya 28 hektar. Dia jumlah keseluruhannya 115 hektar. Kita lihat di sebelah kanannya. Nah, ini di sini koleksi tanaman jenis pandan. Nah, ini pandan duri yang biasa digunakan untuk anyaman tikar. Dan di depannya di sini koleksi tanaman jenis sikas, salah satu tanaman primitif. Nah, usianya kalau sekitar 100 tahun yang besar sana. Di sini terdapat taman airnya, termasuk juga koleksi tanaman airnya seperti teratai, melati air, papirus yang sebelah kanannya. Dan di depan kiri kanannya di sini koleksi tanaman jenis palem, area palem. Di sini terdapat palem perbu, palem raja, bahkan kelapa sawit, sagu, kurma di sini juga ada. Ya, sedangkan di depannya, nah ini Sungai Ciliwung yang langsung ke Jakarta alirannya. Dia langsung ke dia 400 ini 500. Sedangkan di sebelah kanannya di sini koleksi tanaman jenis ragu atau kabut, dan terdapat ragu kembarnya sampai satu jenis berasal dari Amerika. Nah, usianya kurang sekitar 100 tahun. Saya bawa Vetan Ratu Ragu. Halo yuk. Sedangkan yang dulu tempat pendaratan George Bush di depannya, landasannya atau helipadnya di rumput ini sekarang sudah dibongkar lagi landasannya itu. Dan itu hanya untuk sementara. Adanya di atasnya kafenya atau restorannya, dan sebelah kanannya kita lihat di sini koleksi tanaman jenis teratai. Nah, ini Victoria Amazonica berasal dari Brazil. Nah, ini salah satu tanaman yang bisa mematikan ya. Nah, sebelah kanannya ya. Yaitu teratai, kapan 5 menit bisa meninggal ya. Ya, jika berteduh di bawahnya 5 menit bisa meninggal. Ya, ya coba aja berteduh ya teratainya. 5 menit pasti meninggal di situ. Nah, dan sepanjang jalan ini, nah di sebelah kanannya, nah ini bunga kana. Nah, dari warna bunganya ini melambangkan bendera dari Belgia, karena dulu itu untuk mengenang Ratu Astrid, yaitu ratu dari Belgia yang datang ke budaya Bogor ini untuk honeymoon, untuk berbulan madu. Nah, ini ya, sebelah kanannya. Dan sebelah kirinya ini yang dinamakan rumah Teletubbies. Nah, ini ya. Dan kiri kanannya di sini koleksi tanaman jenis agatis atau biasa disebut juga damar, yang biasa digunakan dari getahnya digunakan untuk membuat cat, bahan flitur untuk menyangkut rambut. Nah, ini ya kiri kanannya. Sedangkan di sebelah kirinya, nah ini pohon baobab, tanaman berasal dari Afrika yang sangat baik sekali untuk menangkap air. Kita lihat bapak-bapak sekalian di sebelah kanannya. Di sini koleksi tanaman jenis pinus, dan di sini terdapat penginapannya, disewakan juga untuk umum. Kita lihat di sebelah kirinya. Nah, ini kriya anggrek, kita koleksi tanaman anggreknya. Koleksi itu di dalamnya, di sini terdapat kurang sekitar 500 jenis anggrek. Sedangkan Indonesia mempunyai tanaman anggrek itu kurang lebih sekitar 5.000 jenis anggrek. Nah, itu ya koleksinya.
baru 10%. Sedangkan sebelah kanannya di sini koleksi tanaman jenis bungur. Nah ini ya, pohon bungur. Di sini terdapat tempat pembibitan khusus anggrek. Nah ini ya, kiri kanannya. Udah dicek di kapselnya. Nah, kalau belum pindah masih berkedudukan di tempat awal benar-benar. Karena persyaratannya belum ada dari lurah ke camat itu belum ada nyatanya. Siap rencana saya Damar. biar saya kirim ke kelurahan. Ini dapat yang besar ini kan. Dan di depan sebelah kirinya, di sini terdapat taman koleksi tumbuhan obat. Nah ini ya, koleksi tanaman obatnya. Seperti kumis kucing, sirih, jenis-jenis jahe ya. Nah ini ya, dari obat kuat sampai obat bikin lemes juga ada di sini ya. Ya, obat dibikin lemes Pak. Kebalikannya. Kuat. Yang kuat. Kuat ngapa? Nah, ada. Sedangkan sebelah kanannya, taman ini dinamakan Taman Boneka. Jika dilihat dari ketinggian terbentuk burung Garuda, tengahnya adalah Garuda. Dan di sini koleksi tanaman jenis bougainvillea bunga kertas. Sedangkan di sebelah kirinya, di sini tempat pembibitan sebuah jenis tanaman yang dari kebun raya Bogor ini. Dan pohon yang di atasnya ini namanya Kigelia africana atau sosis Afrika. Ya, sosis Afrika atau Kigelia africana. Nah ini tanaman berasal dari Afrika ya. Bukan asam Jawa nih. Bukan asam, bukan asam, bukan jenis asam ya. Nah ini bisa dimakan buahnya ya. Ya, ada untuk gajah, badak, jerapah ya, untuk hewan. Ya, kalau mau silahkan ya. Ya, jika dipermentasikan ternyata di dalam itu ada kandungan alkoholnya. Nah, yang diketahui kadar alkoholnya itu kurang lebih sekitar 70 sampai 80%. Jahat ya. Nah, ini jembatan Surya Lembah ya. Jahat ya. Nah, kali Ciliwung ya. Banyak di sini. Pemandangan indah. Ya, sedangkan sebelah kanannya di sini koleksi tanaman yang bersifat keras kayunya seperti kayu mahoni, eboni, meranti, kayu jati, bahkan terdapat juga kayu besi atau kayu ulin berasal dari Kalimantan yang biasa digunakan untuk bantalan rel kereta api, tiang pancang di laut. Semakin berendam air semakin keras kayunya, semakin kuat, tidak mudah lapuk. Eoksidarum selang kiri kayu besi atau kayu ulin. Sedangkan di depan yang pohon buah ini dinamakan pohon jodoh atau pohon satu pasang. Dan kononnya kalau sudah bertemu di sini tanpa sengaja sampai perkenalan itu jodohnya. Jadi siapa yang mencari jodoh silakan tunggu aja di situ ya. Nah, sampai dapat jodohnya. Nah ini jenisnya Sorea meranti merah, sedangkan sebelah kanannya Ficus yaitu jenis beringin putih. Nah, dua pohon yang berbeda tapi bentuknya bersama. Ditanam tahun 1866, 152 tahun usianya. Nah tahun depan 153 tahun berarti ya Pak ya. Nah, menjadikan dari sebelah kirinya itu laki-lakinya, sedangkan sebelah kanannya perempuannya. Nah, karena terlihat ya kalau laki-lakinya tuh ada benjolannya satu. Nah, itu ya, campurnya ya. Kita lihat kembali di depan sebelah kanannya. Di sini terdapat makam yang dikeramatkan, yaitu makamnya Mbah Jepra, Ratu Galuh Mangku Alam, Mbah Mau, Selendang Galuh. Nah ini ya, Ratu Galuh itu istri Prabu Siliwangi Kerajaan Pajajaran. Nah ini ya, sebelah kanannya. Biasanya bulan-bulan ini sudah mulai ramai. Satu galuh. Tiap hari juga ramai ya.
di sini ya. Jembatan merah. Ya, silakan sebelah kiri jembatan gantungnya jembatan merahnya yang mitosnya bagi yang berpacaran melewati jembatan itu dalam hal bakal putus. Ya. Jadi harus hati-hati ya yang bawa pacarnya. Ini pohon ketapang yang sebelah kiri. Ini sayangnya terkena petir ya. Jadi kita tebak. Ya, sudah mati. Dari depan sebelah kanannya pohon besar ini dinamakan pohon kenari atau yang biasa disebut juga kenari babi. Ditanam tahun 1855, asalnya dari Maluku. 163 tahun usianya. Dari Maluku, dari Banda. Dan lokasi tengahnya bunga-bunga jenis yang berbalas ditanam di ada sebelah kanannya ya, ada papan nama berwarna hijau sana. Sayangnya masih berupa umbi, biasanya tumbuhnya itu 3-4 tahun baru tumbuh lagi di sini. Dan tergantung dari masa dorman, masa istirahatnya. Tinggi bunganya bisa mencapai 3,5 meter, diameternya 2 meter, dan berat umbinya bisa mencapai 200 kilo. Itu bunga terbesar di dunia. Bunga bangkai, Amor Popales. Beda lagi dengan bunga Rafflesia ya Pak ya, itu berbeda. Ya, sedangkan sebelah kirinya di sini koleksi tanaman jenis sagu dan terdapat juga monumennya kelapa sawit. Karena kelapa sawit yang pertama kali ditanam di Indonesia itu di kebun raya Bogor ini berasal dari Afrika kelapa sawitnya, dan penyebaran ke seluruh Asia Tenggara itu awal bibitnya berasal dari kebun raya Bogor ini. Kita kembali ke area atasnya. Di depan sebelah kanannya, di sini koleksi tanaman jenis pakis, jenis pohon-pohonan. Dan di sini terdapat pohon eukaliptus ataupun untuk pembuatan minyak kayu putih berasal dari Kalimantan. Di depan sebelah kanannya. Nah, yang biasa digunakan dari daunnya usianya baru sekitar 150 tahun. Nah ini ya. Sedangkan di depan sebelah kirinya, pohon besar ini dinamakan pohon raja atau pohon Copacea excelsa. Pohon ini paling tinggi di tempat asalnya Kalimantan. Tingginya bisa mencapai 75 meter, bahkan bisa lebih. Atau yang bisa disebut juga pohon tualang. Di depan sebelah kanannya, nah ini monumennya Lady Raffles, isinya Rafflesia Arnoldi. Sedangkan makam di Tanah Abang Jakarta Kubur, makam suaminya Raffles dari Singapura. Ini dia monumennya untuk mengenang istrinya meninggal karena terkena malaria. Dia terdapat garden shop-nya, tempat jualan tanaman sebenarnya. Nah ini ya. Dia terdapat truk atau laboratorium yang masih digunakan sampai sekarang dari zaman Belanda untuk sebuah penelitian. Dan di depannya, nah ini salah satu penginapannya disewakan juga untuk umum. Ya, sudah direnovasi ya. Ntar kita lewati depan. Sedangkan di depan sebelah kirinya di sini terdapat bunga munculnya itu 1 bulan sekali, 3 bulan sekali, bahkan ada 1 tahun sekali sebelah kirinya. Nah itu ya, banyak sekali jenis bunganya. Kelihatan? Enggak. Tuh, ada BNI, BCA, Danamon, Bank Mega tuh ya.
lengkap ya, 3 bulan sekali ya, 1 bulan sekali ya keluarnya. Nah, di depan kiri kanannya di sini koleksi tanaman jenis palem serdang berasal dari Sumatera dan Deli Serdang. Sedangkan di depannya, nah ini koleksi tanaman jenis bambu, diterawat bambu padi, bambu hitam, bambu lemang, ini bambu raksasa yang bambu butuh. Sebelah kirinya. Nah, ada gepungnya lah. Nah, ada gepungnya banyak nah. Tenaga sudah kanannya, di sini terdapat makam Belandanya atau veteran Belandanya yang diketahui berjumlah 42 orang yang dimakamkan di sini. Yaitu kerabat kebun janda dan juga ahli botani di kebun raya Bogor ini yang meninggal karena malaria karena memang sudah faktor usia ya dimakamkan di sini. Keluarganya masih nengok kok, Mas? Ya, kayaknya masih nengok karena nggak kenal, jadi nggak tahu juga. Iya, karena nggak nengok. Nah, ini istana Bogornya dapat dari belakang. Luasnya 28 hektar, didirikan oleh Belanda tahun 1745. Ya, sekarang ditempati oleh Bapak Jokowi. Sedangkan sebelah kirinya taman ini dinamakan Taman Teshma yang diambil dari nama ahli botani di kebun raya Bogor ini. Ahli botani yang berhasil mengelompokkan jenis tanaman yang ada di kebun raya Bogor ini. Sedangkan di depan sebelah kirinya, nah di sini koleksi tanaman jenis rotan. Nah, ini ada rotan yang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan di sini ya koleksinya. Sedangkan masih lagi ke dalam ke arah kanan sana. Di sana terdapat hewan yang diawetkan dan juga kerangka pos biru yang dulu terdapat di perairan Pangandaran. Jika mau masuk sudah 133 masuk aja ke sana. Dan di sini terdapat palang kipasnya atau palang pisangnya berasal dari Madagaskar. Nah ini ya, palang kipas atau palang pisang. Ya baik di depan kita sudah selesai. Terima kasih banyak atas kunjungannya. Sampai jumpa lagi dan sampai ketemu lagi di lain waktu. Dan hati-hati turunnya, usahakan kaki duluan ya. Takut lupa Bu.